Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, anak-anak bapak, para sahabat yang di luar sana, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita akan membahas satu tema tentang kecerdasan manusia. Jadi awalnya konsep kecerdasan manusia jika dilihat dalam sejarah perkembangannya itu lahir kira-kira abad 20 ya. Itu maraknya tes mental yang dilakukan oleh para psikolog. Mereka menggunakan ini untuk menilai manusia dalam berbagai tingkat kecerdasan. Diistilahkan atau kita kenal dengan namanya intelligence question ya, kecerdasan intelektual atau tes IQ ya. Oke. Pernah nggak kalian tes IQ? Ya. Adalah tes IQ ini digunakan untuk menyatakan tinggi rendahnya angka yang dapat menjadi petunjuk mengenai kedudukan tingkat kecerdasan seseorang. Jadi kalau IQ-nya tinggi cerdas, kalau IQ-nya rendah kurang cerdas. Ini alat ukurnya. Jadi menurut teori ini semakin tinggi IQ seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kecerdasannya. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata tes intelijensi ini yang pernah muncul awal abad ke-20 itu kalau nggak salah pelopornya adalah Alfred Binet tahun 80-an. Nah, ternyata tes intelijensi ini memiliki berbagai macam kekurangan dan memiliki beberapa kelemahan-kelemahan. Nah, kekurangan inilah yang melatar belakangi munculnya teori-teori baru ya sebagai alat untuk menyerang, mengkritik teori tersebut. Nah, teori baru ini yang dipopulerkan oleh Daniel Goleman yang akan kita bahas dalam segmen ini. Yang kita kenal dengan istilah kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Nah, kecerdasan emosi ini menurut Daniel Goleman itu sangat ampuh, bahkan lebih ampuh, lebih worth it terhadap menilai kecerdasan manusia. Nah, terlebih lagi dengan adanya berbagai macam riset, silakan Anda lihat ya, yang menyatakan bahwasanya kecerdasan IQ itu bukanlah kecerdasan kognitif, itu bukanlah ukuran kecerdasan intelijensi. Jadi kecerdasan kognitif IQ itu bukanlah ukuran kecerdasan intelijensi yang sebenarnya. Jadi ternyata parameternya itu adalah emosi. Emosilah yang menentukan dalam kehidupan manusia. Nah, menurut Daniel Goleman, IQ itu hanya mengembangkan kurang lebih sekitar 20% terhadap kemungkinan kesuksesan seseorang di dalam kehidupan. Sementara 80% lainnya diisi oleh kekuatan-kekuatan lain. Dan inilah yang akan beliau bahas dalam buku beliau yang sangat terkenal tersebut. Goleman menyatakan ini seolah menjadi jawaban bagi situasi aneh yang kita rasakan di tengah kehidupan kita. Apa itu? Banyak di mana ya? Banyak orang-orang yang ber-IQ tinggi ternyata tidak mampu mencapai prestasi yang lebih baik dari sesama orang yang ber-IQ lebih rendah. Nah, survei juga membuktikan terhadap orang tua dan guru-guru. Apa itu? Adanya kecenderungan yang sama di seluruh dunia, yaitu generasi saat ini, generasi now, yang lebih banyak mereka itu mengalami kesulitan emosi ya daripada generasi-generasi sebelumnya. Mereka lebih kesepian, lebih pemurung, kadang lebih beringisan, liar, dan kadang mereka kurang menghargai sopan santun, kadang terasa mereka lebih gugup dan mudah cemas, lebih impulsif dan agresif. Dan dari hasil penelitian Daniel Goleman menemukan situasi yang disebut dengan beliau katakan when smart is dead, ketika orang pintar jadi bodoh.
Daniel Goleman menemukan bahwa orang Amerika yang memiliki kecerdasan atau IQ di atas 125 umumnya bekerja pada orang yang memiliki kecerdasan rata-rata 100. Artinya orang yang cerdas umumnya bekerja kepada orang yang lebih bodoh darinya. Jarang sekali orang yang cerdas secara intelektual sukses dalam kehidupannya, melainkan orang-orang yang biasalah atau orang-orang yang emosinya yang lebih hebat yang sukses di dalam kehidupan. Kenapa? Karena mereka memiliki kecerdasan emosional. Emosi itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia ketika dalam mengambil keputusan. Tidak jarang satu keputusan diambil melalui emosinya. Tidak ada sama sekali keputusan yang diambil manusia murni dari pemikiran rasionalnya. Karena apa? Karena seluruh keputusan manusia menurut Goleman itu memiliki warna emosional. Nah, jika kita lihat nih keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita, ternyata keputusan kita itu lebih banyak ditentukan oleh warna emosi daripada keputusan akal sehat. Emosi yang begitu penting yang sudah lama ditinggalkan oleh para peneliti, padahal tergantung kepada emosilah bergantungnya suka, duka, sengsara, bahagianya manusia. Ya, bukan kepada rasio. Karena itu Goleman mengusulkan selain memperhatikan kecerdasan otak, manusia juga harus sangat-sangat memperhatikan kecerdasan emosi. Nah, saudara-saudara, teman-teman yang berbahagia, sedikit mengenai Daniel Goleman ini, teman-teman bisa searching. Beliau ini adalah seorang psikolog yang bukunya yang sangat terkenal itu adalah Emotional Intelligence. Ya, seorang psikolog kontemporer yang lulusan di Harvard dan sampai sekarang beliau terus mengabdi dan mengajar di alma maternya. Apa itu kecerdasan? Kecerdasan atau intelijensi itu adalah daya reaksi, ya, penyesuaian yang cepat dan tepat baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman-pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta-fakta atau kondisi-kondisi tertentu yang baru. Nah, dapat diketahui bahwasanya intelijensi atau kecerdasan merupakan suatu kemampuan mengarahkan, kemampuan memahami, kemampuan menyesuaikan jiwa, pikiran dan tindakan, serta menyelesaikan masalah yang dihadapi secara tepat. Itu namanya orang cerdas. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi ini atau faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan? Antara lain memang faktor itu menurut Goleman adalah pembawaan, ya, kemudian kematangan dalam berpikir, kemudian pembentukan selama proses dalam lingkungan dan keluarga, kemudian minat dan kebebasan. Nah, dalam hubungannya dengan orang lain, kecerdasan emosi adalah perspektif. Dalam hubungannya dengan orang lain, kecerdasan emosi dalam perspektif Sufi, dalam perspektif Islam, yaitu orang yang punya kemampuan untuk tetap mengikuti tuntutan agama ketika berhadapan dengan musibah, keberuntungan, permusuhan dan perlawanan orang lain, tentang tantangan hidup, tentang kelebihan keuangan, kekayaan, ataupun tentang kekurangan atau kemiskinan. Kecerdasan emosi ini mencakup kemampuan untuk mengendalikan dengan hati, menunda perasaan, memberi motivasi dalam diri, membaca isyarat perasaan orang lain, dan menangani naik turunnya kehidupan. Jadi sesuatu yang bergerak itu adalah emosi. Kita tahu emosi itu seperti perasaan marah, perasaan sedih,
rasa takut, rasa nikmat, rasa cinta, terkejut, jengkel, marah, malu, dan itu adalah perasaan-perasaan atau emosi-emosi kita. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk memahami perasaan diri sendiri, mampu memahami juga perasaan orang lain. Jadi mampu memahami diri sendiri, mampu memahami orang lain, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya juga terhadap orang lain. Apa saja sih unsur-unsur kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman? Nah, beliau berpendapat unsur-unsur kecakapan emosi menurut Daniel Goleman, yaitu beliau berpendapat ada dua macam kerangka kerja, dua alat kerangka kerja, yaitu kecakapan pribadi dan kecakapan sosial. Nah, masing-masing dari kecakapan tersebut memiliki ciri-ciri tertentu yang digabung menjadi 5 ciri di dalam buku tersebut ya. Nanti teman-teman silakan deh dicari sendiri. Saya hanya merangkum sedikit mengenai teori-teori beliau. Pertama, ciri-ciri tentang hal tersebut adalah pertama, kesadaran diri. Menurut Goleman, kesadaran diri bukanlah perhatian yang larut ke dalam emosi diri sendiri, akan tetapi dia harus berupa modus netral atau keadaan netral yang mempertahankan refleksi diri di tengah-tengah badai emosi. Ya, jadi di tengah-tengah badai emosi itu kita mampu merefleksikan secara netral keadaan diri kita. Itu namanya sadar diri. Nah, sadar diri itu mengetahui apa yang kita rasakan pada saat itu dan menggunakan untuk memandu kita mengambil keputusan terhadap emosi yang sedang terjadi. Nah, kita memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Itu namanya orang yang punya kesadaran diri. Nah, teman-teman, kesadaran diri itu tidak terbatas pada mengamati diri sendiri dan mengenali perasaan saja. Akan tetapi kesadaran diri juga menghimpun kosakata atau membangun narasi, membangun cara berpikir untuk perasaan dan menghubungkan antara pikiran, perasaan dan reaksi. Nah, ini adalah termasuk salah satu kesadaran diri. Nah, Daniel Goleman menjelaskan bahwasanya kesadaran seseorang terhadap titik lemah serta kemampuan pribadi seseorang merupakan bagian dari kesadaran diri. Ya, jadi kesadaran seseorang terhadap titik lemahnya serta kemampuan pribadi seseorang juga merupakan bagian dari kesadaran diri. Nah, ciri-cirinya apa nih? Orang yang mampu mengukur diri secara akurat. Ciri-ciri orang yang mampu mengukur diri secara akurat. 1, dia sadar tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. Jadi kita ini harus tahu nih, kekuatan kita apa, kelemahan kita. Soal emosi, kapan kita mudah tersinggung, kapan kita mudah lemah, kapan kita hilang motivasi, kapan kita berani, kapan kita kuat. Kita sadar tentang kemampuan dan kelemahan-kelemahan kita. Yang kedua, cirinya adalah orang ini sering atau menyempatkan diri untuk tafakur, ya, atau untuk merenung, belajar dari pengalaman. Jadi kalau dia bereaksi yang keliru, dia berpikir, kenapa sih bisa saya bereaksi seperti itu, hingga membuahkan hikmah-hikmah baru di dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah selalu menerima umpan balik, artinya siap untuk belajar, BTM, bersiap terbuka menerima, ya, bersedia menerima perspektif baru, mau terus belajar untuk mengembangkan diri, dan mau menerima masukan-masukan dari orang lain. Selanjutnya adalah mampu menunjukkan rasa humor. Ya, ini penting sekali ya. Mampu menunjukkan rasa humor dan bersedia memandang diri dengan perspektif yang luas. Nah, teman-teman, percaya diri itu memberi kekuatan untuk membuat keputusan yang sulit dan menjalankan tindakan yang diyakini kebenarannya.
kurang percaya diri atau tidak adanya percaya diri itu dapat menjadikan diri menjadi putus asa dan tidak berdaya. Jadi rasa tidak berdaya, rasa putus asa itu akibat dari kurang atau tidak adanya percaya diri dan meningkatkan keraguan pada diri sendiri. Oke, sekarang apa sih ciri-ciri dari orang yang memiliki rasa percaya diri? Oke, yang pertama, ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri. Satu, mereka berani tampil dengan keyakinan diri. Bukan tampil di panggung saja ya, tampil di forum, tampil untuk menyatakan kebenarannya. Jadi nggak diem kalau harus menyatakan kebenaran. Yang kedua adalah berani menyuarakan pandangan walaupun tidak populer, yang tersedia dan bersedia untuk berkorban demi keyakinannya. Oke ya. Berani menyatakan pandangan yang tidak populer dan bersedia berkorban demi untuk kebenaran yang dia yakini. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah tegas. Apa itu? Mampu mengambil keputusan yang baik kendati dalam keadaan yang tidak pasti atau tertekan. Jadi keadaan yang tidak pasti itu ya banyak lah, soal keadaan ekonomi, keadaan keluarga, atau keadaan yang sangat tertekan, tapi dia berani ngambil keputusan dengan tegas. Itu orang percaya diri. Nah, adanya kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu adalah hal penting bagi kita untuk memahami diri sendiri. Adapun ketidakmampuan untuk mencermati perasaan yang sesungguhnya membuat manusia berada dalam kekuasaan perasaan. Orang yang memiliki keyakinan yang lebih baik terhadap perasaannya adalah pilot yang handal bagi kehidupan mereka. Karena mempunyai kepekaan yang tinggi akan perasaan mereka, itu dalam mengambil keputusan maupun dalam mengambil keputusan pribadi atau profesi, itu adalah namanya orang yang mempunyai kesadaran diri. Nah, kesadaran diri tidak lain adalah kemampuan untuk mengetahui keadaan emosi internal kita. Jadi kesadaran ini sangat penting dalam membentuk konsep diri yang positif. Loh, lantas apa itu konsep diri? Jadi karena sudah tersebut, konsep diri itu adalah pandangan pribadi terhadap diri sendiri. Jadi pandangan pribadi terhadap diri sendiri itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah kesadaran emosi, yakni tahu persis tentang bagaimana pengaruh emosi terhadap kinerja dan kemampuan menggunakan nilai-nilai tersebut untuk memandu membuat keputusan. Yang kedua, penilaian diri secara akurat, yaitu perasaan yang tulus tentang kekuatan-kekuatan dan batas-batas yang kita miliki. Memiliki visi atau tujuan yang jelas tentang mana yang perlu diperbaiki dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Yang ketiga, keyakinan tentang harga diri dan kemampuan diri. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.